Nat lo kemana aja kok udah di sini sih? Ya emang gue harus kemana lagi? Di sini aja. Muter-muter. Dari tadi gue muter-muter tuh ke bazar boot di sana banyak Nggak mau. Gak sih? Pusing kalau puter-puter temen-temen nggak baik. Lo tau gak tadi gue tuh ditawarin suruh ikut join ini segala macam sama cutting banyak banget. Gue dimasukin ke grup tapi gue bingung sih sebenarnya masuknya. Nggak mau. Kalau lu udah bingung, udah banyak pilihan, berarti kan lu nggak punya tujuan hidup. Mending kayak gue di rumah aja, tidur lebih enak, ngampus pulang gitu. Hello, kita masih maba coy, kita masih punya waktu banyak di kuliah. Kenapa lo nggak ada keinginan buat ngupgrade diri lo, skill lo gitu biar ada Kan di kampus udah. prestasi lebih banyak lagi. Lo nggak Kan di kampus udah, ngapain lagi ikut-ikutan kayak gituan, capek. Lu pulangnya juga sore. Di kampus kita cuma kuliah bro. Ya iya, kan kuliah belajar. Tapi kita harus ada minimal ada skill lain yang kita kuasain lah. Lo nggak bisa Ada, kayak skill gitu. gua adalah untuk mempertahankan gua di dalam rumah. Dan jarang anak-anak muda zaman sekarang itu untuk stay di rumah. Benar tidak? Enggak. Itu namanya stuck. Nggak stuck gua di rumah. Oh my god, tapi lo harus tahu sih, gue tuh punya teman sebenarnya kayak dia tuh kayak bakal bisa matahin argumen lo itu yang ngestak gitu-gitu aja sih. Dia tuh sampai keluar negeri bro. Lo mau Ya, gue panggil? nggak apa-apa kalau dia keluar negeri, panggil aja. Gue pengen tahu kayak emang seberapa cool dia sampai dia Oh bisa my keluar negeri. god, dia cool banget kayak gitu loh. Kayak Sigma banget dia cuy. Tapi kayak lo harus ngobrol banyak sama dia sih biar lo tuh pikiran lo lebih terbuka lagi gitu loh, nggak kayak gini Panggil. Oke, gue telepon orangnya nih ya. Pakai tri kan nelponnya? Iya, gila tau gak sih sinyal lo banyak banget di sini. Kayak di kampus gue tuh support tri banget. Oke, gue lanjut. Hello brother. Halo. Where are you now? Sekarang nih gue lagi di London sih. Kenapa sih, Kak? Gimana? Oh my god, ini temen gue punya temen, dia tuh batu banget palanya, sumpah lo harus ngobrol baik sama dia sih. Lo harus ngebuka pikiran dia biar dia mau masuk organisasi. Santai aja sih, Kak. Bantu aja bisa dipisahin kok. Wow, oh my god, oke, gue panggil lo sekarang ya. Oke. Pokoknya lo harus di sini dalam waktu 5 detik. Lo bisa bantu gue hitungin nggak? 5, 4, 3, coba dibantu. 2, 1. Halo. Oke, ini lo harus kenalan dulu sama dia. Dia tuh dari luar negeri. Salken. Demi Halo. Allah. My name is Gilbert and I come from London. My name is Oh Fahri my and I come God. from Jawa Tengah. Oke. Lo harus tahu dia tuh baik banget prestasi. Dia temen gue paling bener banget, paling lurus, paling banyak prestasi. Enggak kayak Siapa lo yang Kak dia? stuck. Dia namanya Gilbert ya. Enggak, lama lo Gilbert Iya, kan? nama gue Gilbert Jacob Vanul Sirait. Salam kenal, gue dari Medan. Lo Oke. tau nggak, dia punya skill baik banget coy. Lo What tau is nggak? that? What Tebak is dia that? siapa dulu? Tebak dia siapa? Dia punya posisi apa sekarang? Mahasiswa? Nggak salah. Mahasiswa? Apalagi? Kira-kira. Anak dari orang tua? Itu bener banget. Bener, Gue nggak setuju salah. banget. Gua itu presiden dari Isaac in Semarang. Oh my god, dia presiden. Hormat, Dia lebih hormat, tinggi dari hormat, kita. tepuk tangan. Dia jabatannya lebih tinggi dari kita bro. Kita harus nunduk gak sih sama dia? Tapi nih, dia tuh tadi ke gue kayak, gue banyak banget ini yang harus gue ikutin semua, Nat. Kayak, menurut lo tuh penting gak ikutan semua? Menurut gue sih dia cuma FOMO doang. Dia nggak punya kayak pendirian harus ikutnya yang mana gitu. Terus emang kalau FOMO emang salah? Oh my god. Lo pernah mikir nggak sih kalau misalnya orang masuk organisasi itu malah di situ dia bisa dapet tujuannya gimana? Tapi kan dia cuma FOMO, belum tentu dia nanti betah di organisasinya. Dia tuh cuma semua ada kayak pengen tujuan, keren. Kan? Gue ada tujuan bro. Tujuan Bukan gue cuma juga FOMO. ada untuk stay di rumah. Apakah itu salah? Tapi tujuan hasilnya apa lo stay di rumah? Kalau bukan fokus Quality pada time, hasilnya. quality time. Kan gue punya keluarga yang cemara. Lo pikir kita kalau bisa quality time, kita di sini nongkrong gak sih? Santai aja. Tapi lo tahu nggak sih esensi dari kuliah itu apa? Belajar. Kerjaan lu kuliah itu sebenarnya nggak belajar doang. Itu tempat lu untuk bisa networking, tau nggak? Apalagi kapan lagi lu di rumah doang, lu bisa kapan berkembangnya? Development yang lu dapat dari rumah apa aja? Live streaming, gue Oh live my streaming di God. rumah teman-teman. Lo main PUBG ya? Ya kan itu juga skill dong. Iya kan? Skill apa Keren. dari nonton streaming kira-kira ya? Live streaming tuh keren banget, apalagi kalau live streamingnya tuh gaming, terus gue pakai hero produk dari Tri, lancar, bisa ngasilin duit. Oh my god. Lu tuh jangan underestimate kalau orang kamu ikutan organisasi. Dan gue punya tujuan tanpa FOMO. Jadi kita beda tujuan sih, gue sama dia berarti. Tapi nggak apa-apa. Tenang aja. Gue juga
berpengalaman sebenarnya FOMO loh masuk organisasi. dia kayak Tapi gue at dong. the end of the day gue 3 tahun di organisasi ini dan gue akhirnya tahu tujuan gue mau ngapain. FOMO lu ngapain pertamanya? Apakah lu ikutan semuanya? Atau lu kayak emang sebenarnya lu udah punya pendirian aja gitu, nggak kayak Cika nih. Gua rasa dia cuma FOMO doang nih. Ya nggak salah. Gimana dong? Waktu lu tuh banyak kalian. Yang tahu salah apa? Kita Yang salah apa? maba dong. Yang salah itu 1 tambah 2 sama dengan 5. Itu salah. Itu bukan mencerminkan anak kuliah Mahasiswa ya. tolong ya akalnya dipakai. That's logic, bro. Waktu lu tuh banyak banget organisasi di kuliah yang lu bisa eksplor dan kira-kira cocok sama diri lu gitu loh. Banyak dan lu tuh maba, sumpah kuliah itu masih santai banget di awal-awal tuh sebagai maba lu nggak harus gempar-gempar kayak iya, lu mau langsung skripsi semester 1 kan nggak mungkin. Mungkin bro. Ya kan akselerasi. Kita lagi best friend banget sih. Tapi gue mau nanya, tadi Cika bilang gue katanya lu sampai keluar negeri. Itu beneran karena organisasi atau simply rich aja gitu? Karena organisasi dong, maksud gua kan kalau misalnya gua nggak balik lagi tadi networking, kalau misalnya lu nggak kenal sama orang-orang di organisasi, gimana lu punya kesempatan untuk keluar coba? Iya nggak? Dari live streaming tadi, gue bisa keluar Dia masih bahas live streaming dong. Bisa dong, gue keluar negeri pakai live streaming, iya kan? Tapi menurut lo emang wajib banget semua orang yang masuk maba itu ikutan organisasi, walaupun dia FOMO. Wajib sih menurut gua. Kenapa coba? Yang satu tadi networking, lu bisa dapat development kan. Dan yang kedua, apa sih yang dicari mahasiswa sekarang tuh gempar banget? International exposure. Itu dia. Bisa keluar negeri demi apa? Instastory. Gak salah juga sih. tapi Tapi lu keluar ngomongin negeri lu- Instastory nih ya. Kenapa? Kayaknya kan gue kan teman sama lo di second account kan. Nah, kayaknya kegiatan lu baik banget deh. Apa aja sih di sana yang udah lo lakuin sama di ISEC itu? Pengalaman lo? Kayak gue tuh kemarin yang keluar negeri itu kebetulan gua ngajar. Gua ngajar 6 minggu tau nggak? 6 minggu gua ngajar anak TK, SD, SMP, SMA gua jabanin tuh. Ngajar bahasa Inggris gua di luar. Seru kan? Coba bahasa Inggrisnya gimana? Oh my god. My name is Gilbert Yeah, Siwait. I mean like, what do you want to know about me? I've been learning English for my whole life. Ya nggak sih? Weh, English or Spanish? English or Spanish. Diem. Oke, tapi luar negerinya itu lu pilih mana waktu itu? Itu takdir Tuhan lu dapat keluar negeri itu atau lu bisa milih? Bisa milih kemarin kebetulan. Jadi ada beberapa opsi, tapi ya gue milih ke agak unik ya, BTW teman-teman. Gue milihnya ke Sri Lanka. Kenapa? Apakah karena dia langka? Why? Jadi lu milih itu? Gak salah, bisa jadi gak salah. Oh, karena dia langka jadi lu kayak wow something yang tidak ini kan tidak common. Kenapa gue milih Sri Lanka? Karena pada saat itu kan gue volunteer ya. Volunteer itu gue sukarelawan, gue ngajar dan ya masa gue volunteer ke negara-negara yang udah oke kayak Korea dan lain-lain misalnya. Tapi kan bisa sombong. Apa yang mau disombongin? Sekarang yang Tujuan FOMO siapa? gua. Lo gak sih? Ya Enggak, elah, gua kan demi kayak- audiens lo yang gak seberapa itu. We need validation kan. Oh my god. Gen Z sing. Tapi balik lagi kalau lu nyari validasi juga sebenarnya bisa loh dari organisasi. How? Lu tau nggak di ISEC itu sebenarnya juga organisasi yang sangat-sangat aware loh sama mental member-membernya. Oh iya? Ya iya, jadi kayak gue seneng banget bisa 3 tahun tahan. Kalau bisa 5, gue 5 tahun, tapi nggak mungkin gue mau lulus. Oh iya dong. Oke oke. Tapi berarti lu dari awalnya itu udah kayak tahu lu bakal ke ISEC atau lu yang emang FOMO dulu ke organisasi-organisasi yang banyak tadi itu? Gue sempet sih FOMO, gue join beberapa organisasi lagi kan. Tapi memang apa ya, vibes-nya tuh nggak cocok sama gue. Tau nggak? Jadi kayak nggak sinkronnya, kayak gue nggak suka environment gitu loh. Jadi ya udah gue temuin ISEC dan nyaman. Balik lagi organisasi yang cocok. Itu cocok-cocokan ya. Tapi menurut lu kayak pandangan lu nih sendiri sama orang yang bener-bener emang FOMO organisasi, kecuali gue nggak FOMO kayak gitu ya. Gue ada tujuannya soalnya, nggak kayak yang dia bilang tadi. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya gini ya, FOMO itu bisa menjadi pemantik lu bisa sukses, tau nggak? Karena lu nggak tahu turning point lu tuh kapan. Misalnya lu ketemu sama siapa gitu. Pikiranku terbuka teman-teman. Oh my god, secepat itu terbukanya. Tapi kalau misalnya nih, gua kan mau stay at home doang. Terus tadi lu tiba-tiba udah menghipnotis gua untuk kayak nggak apa-apa FOMO, gue mau FOMO dulu nih ikutan ISEC, boleh nggak menurut lu? Ya boleh dong ya, lu coba aja. Siapa tahu lu juga cocok. Atau juga gue mulainya awalnya FOMO dan gue enak trio. Kalau di tengah-tengah ternyata gue menjadi beban hidupnya untuk organisasi gimana? Nanti gue diomongin di Twitter. Nggak Oh my baik. god, nanti masuk trendy. Iya. Percaya sama gitu. gue, ISEC itu nggak akan nge-treat membernya kayak gitu deh. Percaya, sumpah. Kalau organisasi lain? Kita nggak tahu.
Tapi di ISEC gue jamin kok aman banget tuh, pasti diperhatiin dari member. Ya enhance your professionalism juga nggak sih? Oke. Ya nanti gue pikirin deh, tapi sampai sekarang sih gue kayaknya gue masih nggak setuju ya sama orang kalau cuma FOMO doang. Menurut gue tuh harus punya pendirian dari awal langsung. Dia belum terbuka pikirannya. Kita gali, Udah tadi kita sedikit, Omdo. segini. Harus buka segini dong, iya dong. Tapi susah nggak kalau gue mau ikutan organisasi atau gue masuk ISEC gitu? Apakah gue dituntut kayak lu harus smart gitu atau kayak enggak? Ya. Malah enggak, tahu nggak kenapa? Lu join ISEC misalnya, malah di ISEC lu berkembang gitu loh. Yes. Dari ISEC lu berkembangnya gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi kayak dikasih baking soda gitu ya? Berkembang. Iya, berkembang kayak bolu. Boleh. Tapi kenapa bareng Sweet. Coba. Semutnya dilempar batu temen-temen, gak Ini boleh. perbedaan umur banget ya, Sweetnya kayak gini. Iya Loki ya nggak sih? Enggak kan gue lokal. Kayaknya Jawa Tengah. Iya gue lokal nih temen-temen. Siapa Ya, dulu iya nih? dah, dulu. Gue Ladies dulu first, ya? ladies first. Oke. Oh ya, gue penasaran. Katanya tuh banyak banget orang yang daftar, tapi yang terima tuh dikit. Ada nggak sih kayak beberapa teman lo yang gagal masuk ESEC gitu? Itu kenapa Sebenarnya alasannya? iya. Loki mirip banget udah kayak SNMPTN, tahu nggak? Jadi kayak udah jalur masuk kuliah kita nerima sekitar 2077 nih. Tapi yang di day kita cuma terima sekitar 60. Ini di sini Oh banyak my nih, God. gagal itu nih banyak nih. Ini baik banget nih, Tuh, korban tuh ini gagal kalau bisa ada ESEC kameranya kalian semua. ada 1, 2, 3, 4. Sumpah ada 4.000 orang. Tapi tau nggak, lu kalau misalnya nggak dari join ISEC juga lu tetap bisa partisipasi sama ISEC. Jadi Oh iya? bisa apa? Program membership doang. Oh, Nggak bisa harus jadi join. member doang, lu tetap bisa volunteer berangkat ke luar negeri tanpa jadi member juga bisa. Gitu. Wah banget. Jadi kalau misalnya kayak gua yang tadi apatis ini mau kayak yaudah deh gue ikutnya seminggu doang bisa berarti? Bisa aja, nggak seminggu juga sih. Yang berapa lama minimalnya? Ya ada program yang 3 minggu, 6 minggu, gitu-gitu. Seminggu cepet Luar banget. negeri sama gue. Bawa bajunya berapa banyak? Pertanyaan lo penting banget tuh. Gue jago, Preparation kita semua harus Seperti udah. yang 20 kilo tuh cukup sih. Berapa baju? Gak inget, udah lama. 12? Mungkin lebih, tapi kayak ya udah deh gitu. Kan tergantung cuaca di sana, Bray. Terus tapi kayak misalnya gini, lu udah ikutan ISEC, lu juga kuliah, terus juga tadi lu keluar negeri. Nguras waktu lu nggak sih? Nguras waktu iya, tapi lu mahasiswa, itu emang tujuan lu di sini tuh ya itu. Terus lu nggak nongkrong dong? Gua Lu yang nongkrong. nongkrong nggak? Gua nongkrong Nongkrong di juga mana? kok. Di organisasi? Biasa. Iya. Nah, kan gue balik lagi bilang, kalau misalnya anak ISEC itu, lu bukan hanya dapat organisasinya doang, lu dapat memang environment atau Tuh. lingkungan yang peduli sama lu gitu loh. Makanya masih sempat nongkrong sama gue. Ngopi, Di mana ngopi nongkrong? kadang. Biasa Ngopi gimana? lah. Ngopi. Ngopi-ngopi. Tapi kayak what makes that FOMO yang bikin lu kayak akhirnya kayak oh ternyata FOMO ini sepenting itu buat semua orang. Jadi yang kayak stigma orang ngomongin kayak FOMO itu negatif, ternyata enggak. Ya, jadi kenapa FOMO itu sebenarnya oke gitu. Lu FOMO nih, lu nyoba masuk ke ISEC misalnya. Lu jabanin setahun dan ternyata lu bisa nemu tujuan lu di situ. Dan itu bisa ngebuka banyak banget kesempatan lu berkembang, tau gak? Let me think. Gimana pikiran lo udah terbuka belum? Belum nih, gue masih pengen live streaming aja. Sumpah kayak dia batu banget. Lama gue dongkrak juga nih. Sulit Dia live banget streaming kayak dia lebih dibilangin. seru. Denial banget orangnya. Zodiak lo apa sih? Apa masih percaya weton ya? Weton. Tanggalnya udah cocok. Nah, kalau misalnya gue harus meninggalkan nih. Innalillahi. Meninggalkan. Gue harus meninggalkan kebiasaan gue untuk di rumah doang dan gue harus join organisasi. Is it worth it? Worth it banget, sumpah. Worth it banget. Worth it banget ya? Worth it dong. Tidak semangat. 0 sampai 10. Berapa worth it? Why? Seseru itu kan? Secapek-capeknya lu di organisasi dan lu susah yang tadi lu bilang ngatur waktu segala macem, itu investment, bro. Nah, tadi kata lu kan worth it. Seberapa merubahnya si organisasi ini buat hidup lu gitu? 100%, 100%. Emang tadinya lu gimana? Oh my Tadi gue God. juga orang yang mungkin mager-mageran, streaming juga gue semarang gue. Gue seneng banget streaming youtuber Di mana? gamer kan. Di Semule. Tapi kayak
tengah malam. Gue kayak, ih gila, itu toxic banget gak sih? Lu bisa nonton sampai kayak jam 7 pagi dan lain-lain. Kita menghibur. Ya elah itu gak sehat tau. Gak sehat bro, gak ada hasilnya tau Iya, gak? ada tahu. Doom scrolling, Ada Buang-buang. like-nya, ada diamond-nya gitu. Ih seru menurut gua. Titik terendah lu gimana? Pas Titik sebelum terendah lu gua. masuk ISEC. Sebelum gue masuk ISEC, kebetulan gue angkatan COVID, jadi gue semester 1 Dirawat? itu. Aduh, iya. Demi apa lo sempet kena covid? Sempat kena COVID gue semester 1 semester Oh my 2. Ya ampun God, alumnus. kasihan. Nah, tuh di semester 1 2 nggak ngapa-ngapain di rumah doang, bengong. Kuliah kan juga online ya. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain. Jadi pas gue semester 3 langsung nih masuk kayak lu juga sekarang Cika. Banyak kating-katingnya kayak ini organisasi apa segala macam. Gue FOMO ikutin berapa dan ini yang nyaman gitu. Jadi titik terendah lu cuma gara-gara COVID itu? COVID itu sebenarnya banyak orang tahu nggak? Iya nggak sih? Dia kayaknya pengen banget lo gak pernah kena covid ya? Ya alhamdulillah kan gue ikut program pemerintah kan. Lah, Kita who harus knows, bro? vaksin 3 kali. Stay at home yang menyebabkan gue tidak terkena COVID teman-teman. Make sense. Make sense sih. make Tapi sense. buat sekarang enggak. Buat masa depan lo Sekarang enggak. kita harus hati-hati, monkeypox. Hati-hati. Gak ada stay at habisnya ya, home. sumpah kita harus stay at home. Nah, tapi kalau misalnya zaman lu dulu, lu 2021 berarti ya? Iya dong, 2021 ya? 2021, lu kan stay at home. Berarti lu berkumpulnya secara online gitu? Iya, kalau untuk kelasnya kemarin iya. Untuk mulai ISEC juga kemarin kita mulai online sih. Jadi ke universitas tuh, ke daerah perkuliahan gue semester 3 tuh baru ketemu. Oh my god. Tapi lancar dong berarti online itu kan pakai dananya Lancar banget teman-teman. Karena jaringannya sudah hemat dan cepat. Benar. Setuju, sampai tangan saya nggak bisa tidur. Anggotanya ada berapa banyak sekarang? Lu membawahi berapa orang nih? Ini gue ngebawahin ekskul gue berarti ada sekitar 130-an orang deh. 130 orang di Semarang doang. Semarang doang tuh, Semarang. Lu membawahi gue juga nih, Kate. Harus hormat, Itu harus hormat. hormat dengan presiden. Ya kan presiden bro, kita cuma rakyat. Nggak Ngomongin bisa. lo sebelum keterima ISEC nih. Kalau misalkan sekarang lo nggak join ISEC, lo bakal jadi apa sih? Apa ya? Tapi gue memang Live streamer lah. gue tuh semester 7 ini kan udah agak kosong ya, jadi udah mulai explore kan. Kayak gue kalau gak join ISEC antara gue jadi atlet, kalau enggak gue jadi streamer sebenarnya. Oh iya, dia suka basket juga by the way. Oh iya, tadi kan lo ngomongin lo bakal jadi ini kan, bakal jadi live streamer kalau misalkan nggak ikut ISEC. Tapi gue penasaran, kemarin tuh gue sempet cek LinkedIn, terus kayak banyak banget orang-orang yang alumnus dari ISEC. Dan itu katanya emang mitosnya sih ya, itu emang gampang di HR ya? Sebenarnya gini nih, sekarang gue ngebawain sekitar 120 orang nih kan, dan itu baru satu ISEC yang Semarang doang kebetulan. Oh my God. ISEC itu ada 27 di Indonesia gitu loh, dan membernya udah Itu per provinsi ya? per provinsi juga, per pulau dan lain-lain banyak banget. Cuy. Jadi kayak ada sekitar 15.000 alumnus yang kita tamatin dari ISEC biasanya per tahun gitu. Anak ISEC tuh di mana-mana banjir, sumpah percaya deh. Jadi Di mana tuh kalau boleh tahu? Ada mapnya nggak? Di mana-mana. Jadi kalau misalnya mau nyari kerja dan lain-lain, percaya dimanapun itu pasti ada anak ISEC-nya. Oh my god, tapi emang gue dengar mitosnya gitu sih, emang HR bakal liriknya dapat poin. Liriknya plus gimana gitu tapi ya. sinis nggak liriknya? Ke sini ternyata ya. Gue gak ada sinis. Emang beneran jadi poin plus gitu ya buat. Bener banget, soalnya ISEC itu memang organisasi yang udah ibaratnya ngecocokin dengan culture-nya korporasi dan lain-lain gitu loh. Atau pilihan lain nih, gak jarang juga HRD-nya yang anak ISEC biasanya. Oh iya? Iya, anak ISEC di mana-mana, real. Berarti nggak akan ini dong kayak P infologer. Nggak gitu dong. Kalau gitu nggak gitu juga dong. Hei, Anda di grup ya? mahasiswa. Alumni. ISEC nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Grup alumni ISEC ya kayak guys adanya locker. Enggak dong, Ada bahasa gitu nggak? Inggris dong, bahasa Inggris Kayak dong. P locker tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Job Ayo. opportunity. Ih, tapi jadi bingung ya, P, job opportunity. Jadi kayak nggak susah hidupnya. Ada yang balas tanya dong. Tanya doang. Maksud gitu ya? Oh, kayak stiker. Ada stikernya nggak sih ISEC? Ada di itu deh stiker ISEC lah. Penting banget. Ini siapa tahu buat Karena tahu motivasinya lucu-lucuan. untuk join organisasi, kenapa Gue kan enggak? perlu tahu nih. Nih gue lagi riset nih, namanya riset nih, bukan FOMO. Jadi gue nanya langsung, lu bawain temen lu dari London, you know, Gilbert C. Reid tuh datang jauh-jauh dari Berarti London. pemikiran lu sekarang udah terbuka berapa persen?
Ya mostly sih ya sih. Segimana kan tadi segini. Tadi kan segini, ya sekarang udah pembukaan 4 lah. Lahiran lo. Ya kan semakin terbuka teman-teman. Ih, nggak boleh kayak gitu. Jadi berarti menurut lu FOMO itu harus? FOMO itu harus banget. Jadi kayak Yes, nggak apa-apa poin. nyoba. Berarti kita bikin gebrakan ya? Stay FOMO. Ya kita bikin gebrakan stay FOMO everybody. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Apa tuh tapinya? Tapinya bat ya? Benar. Boleh FOMO, tapi lu harus FOMO yang serius gitu loh. Nah. Jangan bener-bener FOMO yang akhirnya lu FOMO dan tidak mencari apa-apa gitu loh. Lu FOMO untuk masuk dan lu cari gitu loh. Itu Lalu yang cari penting. nggak? Ada lah tujuan. Apa? Mau upgrade skill bahasa Inggris gue. Les kalau kata gue les. Itu bisa lu les bimbel. Tapi kalau les lambat nggak sih Ya, semua progresnya? bisa didapat opportunity les, tapi bisa aja dia opportunity di IS kenapa enggak nggak sih? Kan, les tuh lebih lambat sih menurut gue. Iya, enggak kali itu emang pikiran lu aja lah. Udahlah kita nggak pernah nyambung, bye. Tapi kenapa organisasi itu sepenting itu buat zaman sekarang? Organisasi itu menurut gue tuh relevan banget sih. Di gempuran orang-orang yang udah makin kayak mending gue magang dan lain-lain. Banyak tuh yang begitu. Tapi kenapa organisasi masih penting? Karena gak semuanya itu bisa langsung lu dapetin di magang itu sendiri gitu loh. Balik lagi mulai dari networking itu sendiri yang paling fundamental tuh dapetnya di organisasi banget sih. Real. Oke, let me think untuk masuk organisasi. Nah, kayak dia lumayan tertarik. Tapi gue masuknya organisasi ini sih yang bawa bapak gitu loh, Karang Apaan Taruna, sih, boleh nggak? sumpah. Dia Kan organisasi. Orang Masa gua jalan nggak lurus, dia boleh? jalan kesini. Masa gue nggak boleh? Enggak apa kalau misalnya tuh cocok buatnya dan dia bisa berkembang di Masa situ. gue nggak boleh ikutan Karang Taruna? Dia udah bapak able banget. Kamu udah siap jadi bapak ya? Kamu mau jadi Ih, ibu dan gue anak mau aku? pulang dulu. Dia aja kali ya. Nah kan dia kayak udah mulai tertarik nih Dan ya. Kalau lo ada nggak sih kayak pro tips buat dia atau buat teman-teman di luar sana yang pengen masuk ISEC biar nggak gagal lagi gitu mungkin? Tips pertama, kalau misalnya lo pengen join ISEC, yang pastinya lo harus tahu dong tentang ISEC itu apa-apa aja. Ini organisasi ngapain, misalnya tujuannya apa, ada di mana enggak sih, ada di mana aja nggak harus sih. Terus lo harus bisa pelajarin ya basic join organisasi lah, kayak LGD, leaders group discussion tuh, interview, dan nanti kita ada magangnya juga yang dimana lo magang, bayangin magang. Magang di ISEC. Magang di ISEC ada magangnya. Ada Bukan sertifikatnya? Kita Kita kan bilangnya anggota. probation. Oh. Kita bilangnya probation, jadi lu harus lulus dulu nih kayak magang atau probation baru jadi member ISEC. Oh. Ih, Ribet ah nggak jadi. suruh pulang aja deh. Tahu nggak? Orang yang pesimis. nggak mau menerima challenge itu nggak akan bisa berkembang. Nah, percaya gue lo deh. banget tuh nge-start. Challenge me right now gitu. Makan tuh Challenge me. streaming sampai mata lu beler. Enggak kan gue tetap tahu waktu untuk streamingnya itu. Tapi lu bisa coba lah join sama gue yuk biar kita bisa ke Atau- Selandia Baru. Atau Isaac mungkin buka ini apa namanya divisi streaming, divisi streamer siapa Sumpah tahu aneh butuh banget. call me. Supaya dia ada. Kita ada loh kayak divisi konten kreatornya. Tuh kan? Oh my god. Call me. Lo banget gak sih? Lo kan visualnya oke banget. Wah, lu yang nelpon ISEC gitu sih harusnya. Kan lu yang nyari ya gitu. Ya kan gue punya bakat siapa tahu kan dilirik sama HRD-nya Isaac call me. Oke. Call me. 08. 0899 ingat pakai perdana tri teman-teman gitu. Oh my god. What is that? What is Sumpah, that? gue trauma banget. What is that? It's so trauma. Tapi kayaknya sekarang kita mending main games aja gak sih? Gue tadi kayak otak gue mencerna omongan dia tuh kayak berat banget coy. Kayak Coba berani kita energi banget. ajak anak. Beratnya berapa kilo? Iya berapa kilo tuh seberat badan lo? kita tanya coba orang Isaac ini main games true or false. Apa tuh true or True false? or false. Jadi nanti gue bakal ngasih pertanyaan, gue bakal ngasih pernyataan. Iya, oke. Nanti lo harus jawab sejujur-jujurnya itu benar atau salah. Sejujurnya. Benar ke gue, salah ke dia. Iya. Oke. Nggak gitu dong. Mana nih ininya? Ting 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 Ininya, ting, 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 ininya, ting, 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 itunya. ting, 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 ting. Benar atau salah? Benar. Iya. Nah, belum. Oke. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Benarkah anak-anak Isaac itu kaya-kaya? Oh my god. Wow. Ini kayak material world. bingung banget stereotipnya dari mana, tapi ini salah sih. Ya kan bener ya, salah, ini salah sih. Menurut gua kayak kita juga terima member-member dari yang berbagai background dan kita balik lagi positive environment gitu loh, jadi ini salah. Berarti kalau backgroundnya hijau juga boleh ya? Green Oh my screen. God. Kayak gini, boleh. Tukang fotokopi lu. Berarti salah siapa tuh yang bikin stereotip kayak Gue sering
mau denger kayak gitu cuy, gue sering banget denger. Katanya tuh orangnya Lu ngedenger parah. gosip doang kali, makanya kayak gue nggak usah denger gosip di rumah. Jadi Lu nggak tahu, satu fun fact nih dengan statement satu ini ya teman-teman. Bahkan di ASEC sendiri kalau misalnya ada acara nggak jarang kita yang ngeberangkatin member kita berangkat gitu loh. Oh my god, Gimana maksudnya? fully Jadi funding. ada acara nih, acara dari ASEC nih misalnya memang harus diikutin. Gak jarang bahwa kita sendiri yang ngebayar acara itu biar mereka bisa berangkat gitu loh. Oh, berarti yang kaya-kaya bukan anak-anak Isaac-nya, tapi organisasinya. Iya, oh my god. Oh. Tapi balik lagi, organisasi itu not for profit ya. Oh, kita itu iya. NGO, jadi profitnya itu selalu kita putar lagi untuk keberlangsungan. Untuk gue boleh Yeay, nggak boleh dong. P100. P100 kalau kata gue ya. Butuh nih. BU. Gitu. Jadi, Pertanyaan lagi. Pernyataan. Pernyataan kedua. Jeng. Apakah ikut ISEC sudah mewakili banyak kegiatan organisasi? bener, gue bisa bilang bener ya. Karena dari ASEC sendiri lu tuh bisa banyak dapat banget. Lu mau volunteer ada, lu mau ngembangin apa, lu mau jadi kayak gue bilang tadi konten kreator ada. Lu mau belajar jadi akuntan ada. Lu mau belajar apa misalnya Bisnis. Bisnis ada, bisnis development itu tuh orang itu. Oh my god. Sut. Tadi masukin palanya di sini. Ting. Terus habis itu banyak deh, jadi bisa banget. Tapi mostly bener ya, karena gue juga nggak mau nanti mungkin ada organisasi Overclaim. ya. Overclaim ya bener, gue nggak mau overclaim jadi kayak. Tapi mostly bener. Oh. Berarti kayak Karang Taruna, ibu-ibu PKK juga masuk situ nggak terwakilkan. Sumpah dia kayak Isaac itu. di luar akal. Kenapa ya? Di luar akal gue Demen banget ya warisan ya. Kayak warisan. Gue nggak expect dia bakal nanya sampai ke ibu PKK. Mau ngapain? Ya kan pertanyaan banyak gue? organisasi. Demen arisan. Itu organisasi penting. Tadi Ya, lu ngomong. the power of ibu-ibu itu kayak besar banget gitu loh. Tanpa ibu kita semua nggak ada. Langsung besok sedih. Oh, cinta mama. Oke, itu bener. Tanpa ibu kita nggak ada apa-apa itu bener-bener. Oke, pernyataan selanjutnya. Apakah benar masuk ISEC itu seribet itu? Seribet itu gini boleh nggak? Enggak. Kenapa? Gue bilang gini. Bener, Emang ribet. ribet tapi untuk nah makanya kayak gini aja deh. Boleh nggak gini? Nggak boleh, lu nggak punya pendirian nih. Oh, Asik. iya. Oke. Ribet kan? Nah. Ribet enggak berarti. Ribet tuh gini, gue jawab enggak deh. Kenapa? Karena jelas dong. Kalau ribet kan nggak jelas kan? Iya, nggak jelas tuh kayak Dari kusut sini kayak apaan sih? kusut Gua harus kayak jelas kan? ngapain? Nggak jelas. Kita ada timeline yang jelas dan checklistnya juga jelas. Lu harus ngapain, lu harus belajar apa itu ada semua gitu loh. Jadi nggak ribet kayak yang gue bilang tadi. Misalnya apa? Lu ada LGD, interview, magang, jelas kan? Dan ada Yes. checklistnya nanti harus ya lu selama magang apa aja yang lu kerjain itu ada. Terus orang-orang yang gak lolos gimana tuh? Sedih gak sih? Kayak, ya ampun ternyata perjalanan gue berakhir di sini gitu kan. Gue ngajak keluar negeri dong. Gue jadi keluar negeri dong, iya. Tuh, itu yang orang-orang kadang nggak sadar tau nggak? Lu keluar negeri nggak harus dari jadi member ASEC enggak. Nah itu ini salah tuh statement salah itu. Ada nggak ya pernyataannya nanti? Ada nggak ya? Udah jawab duluan nih. Tapi itu salah gitu. Oh. Lu bisa berangkat tanpa lu jadi member ASEC juga lu bisa berangkat. Caranya tajir, teman-teman. Itu salah itu salah itu. Jadi Menang kayak- undian. Menang undian, bener. Fun fact banget, kita Apa? baru aja ngeberangkatin satu mahasiswa fully funded untuk volunteer di Vietnam loh. Ih, sumpah. Sumpah. Jadi kayak Oh my god, seru banget. statementnya sudah terpatahkan lagi gitu loh. Oh my god, gue ketinggalan dong. Masih Kalau ada nggak sih? kalau kayak gue nih yang belum tertarik ikutan ISEC terus tapi kayak bisa nggak gue diberangkatin? Lo siapa bro? Kontribusi lo Streamer apa? nih. Lo mau streaming dari Vietnam, hai. Iya. Gue sana. Bayar pakai exposure gue. Bisa dong. Terus streamer yang kayak makan nggak jadi. Nggak jadi. Rewind. Pernyataan selanjutnya. Terus apakah lingkungan ISEC itu positif? Bener banget, kayak ya lu salah lagi. Ini bener banget. Kayak dari tadi gue udah ngomong berulang-ulang itu positif banget. Makanya kayak gue tahan 3 tahun dan yang lain itu tahan juga di ASEC gitu loh. Karena kita ya lu kerja tapi kita juga peduli sama lu gitu loh. Jadi kayak Di sangat-sangat take care mendukung. gitu, di ngomong gitu nggak di ngomong. Oh Di my dot kayak di dot gitu ya. Oke, kayak punya keluarga baru gitu ya? Iya, di keluarga. Tagline ASEC Semarang itu menang bersama rumah. Oh my god, aku nggak punya rumah, aku ngepang. Ya udah nggak apa-apa, dinaungi di Lu rumah ke rumah Ngepang, kan. coy. Tapi rumahnya ada, gede nggak? Kalau gede Istana ada kamar lo. kosong. Numpang ngekos. jadiin sewa-sewaan juga. Itu siapa tahu kan.
Pernyataan selanjutnya. Apakah benar Isaac itu rapatnya tiap hari? Buset. Enggak, salah. Tapi tiap jam ya, tiap jam. Gila, tiap jam gitu banget. Depan laptop gini. Enggak tiap hari guys, asli. Karena kayak contoh gue nih, gue tuh rapat berarti gue 2 minggu sekali rapatnya sama yang vice presiden gue gitu loh. Jadi Presiden-presiden gue gitu loh. Itu Gila. yang beda. Para menteri gitu Itu kan. beda. Menteri Kita kabinet mah gue gitu loh. Kita mah apa? Ya kita masih rakyat. Setidaknya kan kita yang berpajak. Oh, Jadi gitu, gue cuma 2 kali seminggu doang gitu. Kalau misalnya yang ya mentok-mentok sekali seminggu lah paling. Tapi kalau misalkan lo rapat kayak gitu, biasanya emang kaku banget apa lo sambil nongkrong-nongkrong biasa gitu sih? Nongkrong biasa juga sumpah, rapat Isaac itu nggak ada formal-formal ya, bukan nggak serius ya, beda dong. Kasual banget kayak ya udah lu nggak usah yang kayak paku banget, tapi kayak ya udah objektifnya kelar gitu loh. Oke, got it. Berarti kayak ya bisa gue pertimbangkan lah kayak supaya gue rasanya kayak nongkrong padahal lagi rapat. Oke, bisa kita pertimbangkan apa gue perlu ikut organisasi. Oke, pernyataan selanjutnya. Apa iya orang yang ikut Isaac itu rata-rata FOMO dulu di awalnya supaya kayak Isaac nih gue, Isaac bro. Langsung di bio ya, member of Isaac Semarang. Cuma itu banyak banget tau gak? Statementnya benar kali ya, benar. Oh Karena my God. balik lagi sebenarnya apa ya, rata-rata pemuda yang baru masuk kuliah bingung nyari organisasi. Jadi kebanyakan sebenarnya orang-orang yang baru nemu tuh tujuan pengembangan dirinya selama kuliah itu mau kemana, ya biasanya setelah udah setahun di Isaac dan lain-lain gitu. Kalau pengalaman gue di Isaac ya gitu. Berarti kayak dia bertahan dulu minimal setahun. Berarti sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang FOMO masuk situ bukan berarti dia kayak I hate Isaac. gitu, enggak gitu kan? Berarti kayak dia keluar dari Isaac tuh karena kayak oh kayaknya gue ada nemu jalan baru gitu. Alasannya nih biasanya kenapa anak-anak Isaac tuh nggak lanjut lagi? Kayak gue nih, kalau misalnya gue memang udah nggak bisa lanjut lagi dong, gue harus Skripsi. tamat nih kebetulan skripsi. Atau misalnya orangnya udah ngerasa bahwa dia udah dapat development yang cukup dari Isaac dan dia punya objektif lain. Gitu biasanya boleh. Dan Tamat tuh kapan? harusnya amin ya, Juni 2025, amin. Wow. Kok amin sih? Emang lu pengen keluar cepet-cepet? Apa ini? Gue pengen lulus cepet-cepet lah. Saya bisa ngambil pikir positif sedikit aja, jangan kebaikan suzon sama Kan orang. belum jadi member Isaac jadi belum positif. Gue jadi belum positif, nanti gue masuk dulu Isaac supaya gue jadi anak yang positif gitu kan. Semua pemikiran itu di luar nalar tuh gak sih? Ya makanya masukin ke nalar dong, tarik. Lanjut. Pernyataan selanjutnya. Bener gak sih yang ikut Isaac itu harus good looking? Soalnya gue emang cakep-cakep sih. Itu kayaknya salah. Enggak dong. Ya kali lu masuk Isaac dijudge dari ini tampang lu sendiri, nggak mungkin dong. Kita ngelihat kapasitas orangnya gitu dong. Kalau dia Kita nggak ngelihat dari kapasitas, kita nggak ngelihat dari tampangnya kayak loh. dari ngobrol tadi cocok masuk Isaac. Nggak apa-apa kan maba, tempatnya berkembang di Isaac. Iya Berarti kan? nanti lu bakal segini. Mas Ideologinya, wawasannya. Oh, iya, Tuh setuju gue udah mulai banget. positif. Iya, keren. Ini gue udah bisa masuk Isaac deh. Call me. Sahabat sih. Oke, selanjutnya. Apa iya orang-orang yang ikutan Isaac itu buat pamer di sosmed doang? Yang kita sebut ya Iya. validasi. Member of. Mer di sosmed maksudnya kayak di yang bio-bio gitu ya? Iya, terus di highlight. Iyo, Isaac moment. di-highlight, Terus, iya. terus ada di luar negeri di US, Japan. Oke, enggak. Gue bisa bilang atau enggak. Itu hanya salah satu cara gimana member-member kita biasanya bisa nge-embrace atau ngesyukurin mereka bisa ada di Isaac gitu loh. Jadi itu points of mereka embracing Isaac gitu loh. Iya kan kalau orang Isaac kan positif, jadi jawabannya gitu buat nge-embrace. Lu sih negatif, nyangkanya kan gitu tuh pamer. Padahal mah itu achievement. Tuh gue udah Iya. positif. Gue udah positif nih sekarang. Oh ya. calon Isaac nih. Iya, follow me. ada lowongan, follow me. Kan Juni 2025 kan dia lengser. Nah, bukan dia harus jadi presiden. Wey. Presiden sanat, hormat. Wey. Turun dulu kali ya. Iya. Ya lu udah saatnya turun dulu. Lu udah gak ada hormat ke gue abis ini. Pernyataan selanjutnya, gimana Cik? Bener nggak sih kalau masuk Isaac itu harus jago bahasa Inggris? Enggak harus. Jadi bahkan dari member Isaac itu sendiri lu nggak harus bisa jago bahasa Inggris. Lu balik lagi lu belajar di situ gitu loh. Karena pilihannya ini ya, English or Spanish.
Jadi tinggal pilih mau yang mana. Jadi balik lagi, kita kan memang ada departemen yang langsung tuh komunikasi sama AIESEC yang luar negeri loh bahkan. Dan mereka ya belajarnya di situ Oh gitu. iya, langsung ini ya. Terus kalau langsung- misalnya gue nggak ngerti nih bahasa Inggris gitu kan, terus gue kontak ke AIESEC yang luar negeri, gue gimana ngomongnya? Ya ntar lu kan gak sendiri. Kalau misalnya lu jadi member, lu ntar ditemenin sama tim leader lu atau lu ditemenin sama vice president lu ntar. Jadi kayak balik lagi itu supportive environment, lu gak akan sendiri dalam proses Halo, pembelajaran. Didorong, maju gitu ya. Bisa ya, bisa. I'm Sanat. Iya, I'm Sanat from Jawa Tengah gitu. Do you see me, Mister? Gitu kan. Nggak gitu kan video call. Iya, Pakai Zoom, video call pakai dari jaring bawah. antri. Yoi. Lancar, Bos. Nextnya, kalau jadi anak AIESEC itu harus ekstrovert nggak? Enggak, fun fact. Oh iya? Enggak, ini Sumpah? fun fact banget. Gue introvert sebenarnya. Jadi kayak itu, Dari sisi mananya teman-teman? Coba dilihat di zoom. jadi kayak gue kalau misalnya tes apa segala macam, gue itu mostly introvert gitu loh. Jadi ini lagi serunya, nanti gue balik mungkin ya baru kayak Lelah gitu ya. drain ya dan segala macam. Tapi Yeah. kayak gue introvert dan itu enggak bukan stigma yang iya yang benar gitu ya, itu salah sih. Jadi Ya, tapi apakah mereka bakal ngertiin posisi lo kalau misalkan lagi, aduh gue gak bisa banget ngobrol, bisa banget ngertiin, dan itu lo harus rap meeting atau ngapain gitu? nah, kalau kita ngebahas itu kan balik ke gue. Gue punya tanggung jawab dan gue harus mengesampingkan kepentingan diri gue sendiri. Wih, Presiden, hormat Respect, bro, respect respect dengan kalau Presiden. kata gue mah. Nah, lanjutnya, apa iya orang-orang yang masuk AIESEC ini sebenarnya buat menghindari organisasi mahasiswa yang ada di kampus doang? My God. Oh my God. Karena kan AIESEC kayak eksklusif only gitu kan. Ini gue bisa bilang enggak. Kenapa? Karena member AIESEC juga sebenarnya banyak yang dia organisasi di luar, tapi di AIESEC juga gitu loh. Oh, boleh kayak gitu? Boleh, kita Double. nggak ngebatasin. Malah gue tuh sebenarnya nggak minta member-member gue itu yang kayak, oh lu harus 100 di AIESEC doang, tapi di luar lu gimana gue nggak peduli, enggak. Yang gue bilang itu lu kalau misalnya berani ngambil 2 tanggung jawab ya lu harus 100 di dua-duanya Yes, dong. yes. Lu harus full responsible di AIESEC dan juga di luar. Wih, makin berat nggak sih? Makin mumet Iya, sih. gue super responsible yang dia pilih dong gitu. Iya Untuk sih. development dia juga. Oh, ya, tapi lu nggak ada kayak gini kayak, nanti lu sakit tahu, kan lu mau ngomong. Oh, Di balik challenge yang kita kasih kan lu bisa berkembang tuh dari challenge ya kan. Nah nanti kalau misalnya dia kelihatan capek segala macam baru kita ngomong lu drain gak, lu capek nggak, boleh lo sumpah di AIESEC itu lu boleh ambil day off, Oh iya? boleh. Berapa lama? Sebulan? Ada perhitungannya gitu loh. Udah kayak korporasi tapi ya gitu ya, lu ada Wih, hitungannya lu gila. bisa Oh, misalnya kayak misalnya setahun lu cuma boleh 12, misalnya kayak gitu. Enggak 12 juga sih, dikit banget tapi ya gitu. Oh, sedikit. Lu ngambil Ya, setahun gue nggak berarti? bisa ini dong, kayak gue masuk AIESEC terus kayak, sorry banget gue mau liburan sama keluarga gue ke Eropa 2 minggu, nggak bisa gitu dong. 2 minggu ya agak lama tapi kayak Ya masa ke Eropa 3 hari, baru nyampe itu mah. Oh my God, bela sekolah teman-teman, apa itu? Oh my God, Itu tandanya Saatnya saatnya netizen netizen bertanya. bertanya. Jadi nanti yang nanya nggak cuman kita doang, Iya, iya. ada juga Yes, terus pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya Indonesia nih yang Yes. udah bertanya kepada country buat nanya ke lu. Karena kemarin kita udah pamerin lu loh di sosmed kita. Iya, lo gak tahu kan pasti. Kayak kalau kalian bisa ngobrol Iya. sama Presiden AIESEC Semarang, kalian mau nanya apa? Pertanyaannya? Pertanyaan pertama, adakah organisasi lain yang kamu minatin selain AIESEC? mungkin gak organisasi ya, tapi kebetulan di kuliah gue tuh gue sebenarnya tertarik banget untuk bisa join laboratorium dan lain-lain, jadi asisten laboratorium gitu. Lu mau kayak Jimmy Neutron gitu? Kayak, that's so cool bro. Oh my God, you're itu, so talented. ya, dan itu hitungannya kayak ya organisasi juga di dalam kampus lah, let's Iya, say gitu iya, ya, bisa juga jadi kayak laboratoriumnya. Gue pengen sih sebenarnya, gue tertarik gitu, minat, tapi ya kebetulan gue gak ketolak di situ, jadi kayak Gila. Terus pas ketolak lu kayak, kenapa hidup gue begini? Lu gitu nggak? ya nggak Lu upload. Oh, berarti lu ini ya? Di yang second ngomel account. di thread. Di second Lu account, cuy. Ngomel di Twitter ya kayak, Ya elah, gak terima, Harus. malas. gue sampai deg-degan banget pas gue liat hasilnya. Gila, Lu gitu introvert nggak? tapi aktif banget gue lihat ya, ikut sana sini. Iya, kenapa sih seaktif itu lu tidur nggak? tidur. Lu pikir dia apa, robot? Life balance dong. Pertanyaan selanjutnya dari netizennya udah dijawab lagi tadi, pernah ketolak nggak organisasi lain nggak selain AIESEC?
Selain yang tadi deh, selain yang tadi. Selain yang tadi enggak sih. Soalnya baik lagi. Smart. Enggak ya, bukan karena Apa nggak daftar? Jadi nggak terima. Karena udah tercukupi dari Isaac udah semua ya. tercukupi dan gue udah dapet tujuan gue di Isaac gitu lah akhirnya. Oke, terus yang ketiga, Cik. Gimana tanggung jawab kamu sebagai presiden Isaac? Kontribusi kamu di sana itu apa? Oke, jadi ini berat kayaknya pertanyaannya. Iya ya. dong, Seberat job Cika desk kah? lo ngapain? Jadi kalau job desk gue ya, gue biasanya supervise ya, kayak supervise semua divisi yang ada. Gue juga tuh biasanya ngerjain planning ataupun replanning untuk setahun tuh organisasi ini mau dibawa kemana, tujuannya apa, perkembangan yang mau dibawa apa. Terus biasa juga ngebantu koordinasi dengan pemerintah, ngebantu koordinasi dengan Isaac Indonesia. Gak jarang juga kadang ada yang kayak ngebantu koordinasi sama bagian Isaac International and Wih, seru so on. banget. Kayaknya kerjanya ribet banget ya. Punya teman baru coy Iya. dari situ. Tapi itu beneran tanggung jawab lo apa kayak tolong dong, tolong dong. Itu tanggung jawab gue itu dong. kayak lo banget deh. Tolong dong, Jadi tolong bos, dong, tolong dong. semena-mena. Apa gitu? Kan suka ada yang gitu, yang dipakai ininya. Tongkat sihir bro, ting gak bakal mengerjakan ini, ting gak bakal mengerjakan Oh ini, iya, ini. ting gitu kan. Terus lo tinggal ngopi. Gak semua orang tunjuknya bisa dipakai kayak gitu. Oh siap deh presiden. That's talent. Tapi emang di tengah gempuran itu semua, gue masih seneng sih ngedatengin misalnya staff gue yang lagi ada, let's say mereka lagi ada physical marketing di mana gitu, gue seneng dateng gitu melihat mereka lagi ngapain. Dan lain-lain. Jadi Ya, lu seneng ternyata mereka kayak gini, ih dia ini banget ya sampai datengin kita. Gila. Negatif, kayak Thinking kayak banget, gitu gila. banget sih datengin kita, emangnya kita nggak kerja ya udah digituin ya. Jadi dia gitu. untuk member-member Isaac Semarang, intention gue nggak pernah kayak gitu. Gue cuma seneng aja ngedatengin kalian gitu ya. Tapi lu nggak pernah nanya kan? Iya sih, gue lebih nggak pernah nanya. Nggak tahu dia gitu ya maksudnya kayak Sekarang klarifikasi. ada Gilbert gitu. Ada Gilbert. Gue pikir lo jahat banget. Udah tuh intinya kayak gitu, udah tadi dijelasin. Dia nggak apa-apa lu sama organisasi, artinya ada tujuannya, ada skill yang mau lu upgrade gitu loh. Oke, tapi ya sekarang gue belum FOMO lagi. Tapi pikiran gue udah terbuka nih tadi kayak stay positif. Ya, gue coba untuk mengembangkan Oh my diri. god, gitu kita kan. berhasil mendoktrin dia. Ya, Achievement banget nih. karena kan sekarang tujuan gue adalah menjadi presiden Isaac 2025. Oh, ganteng banget dia, gila. Nih, nunin. Emang nggak boleh kan itu tujuan gue dong. Gak apa, ini Oh, semua boleh mimpi. bermimpi, boleh berambisi. Ya, setuju. What? Oh my god. Ya. Oh, boarding lagi. Ini Maaf banget nih. si Red udah harus go back to Oh London my nih. god. Udah, sorry, sekarang gue lagi ke US sih. Oh, Harus berangkat dulu. Ini personal driver gue udah jemput BTW gitu ya. Jadi kayak Oh, iya mau terbang lagi Ini ya? private jet juga ya? private jet. Oke, Oke, selamat sampai tinggal. berjumpa lagi ya, Sampai jumpa, sampai Safe flight, safe flight, Safe safe flight. Jika kalau misalnya butuh gue ngebuka pikiran orang seperti ini, kabarin Oke. call me ya. Call Lu kalau misalnya masih keras kepala, santai. Oh, iya. Ngomong sama gue, ngomong sama gue, oke? Oke, bye-bye. Oke, bye. Cabut dulu, terbang. Ini pesawatnya.